Kepulauan Derawan kaya akan keanekaragaman hayati dan unik. Sejatinya, kekayaan alam inilah penjaga kehidupan manusia yang tinggal di sekitarnya. Tetapi, beberapa jenis satwa yang hidup di Derawan justru terancam punah akibat ulah manusia. Penyu hijau diburu, diambil telur dan dagingnya. Penyu sisik dikuliti tempurungnya hingga mati perlahan dan kesakitan. Kepulauan Derawan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur merupakan gugusan 31 pulau kecil yang terkenal dengan keindahan alam dan pesona bawah lautnya. Laut Derawan berlimpah kekayaan hayati. Beragam jenis ikan dan terumbu karang hidup berdampingan demi kelangsungan hidup manusia di wilayah ini. Sebab, sebagian besar warga Kepulauan Derawan berprofesi nelayan. Selain bergantung pada sektor perikanan, warga Kepulauan Derawan kini mengandalkan sektor pariwisata. Dari 31 pulau di Derawan, baru 4 pulau yang dikelola hingga memiliki daya tarik wisata. Salah satunya Pulau Kakaban. Pulau seluas 774 hektar tersebut tidak berpenghuni. Hanya beberapa orang yang tinggal di pulau ini yang datang bergantian dari Derawan guna menjaga kebersihan dan pintu masuk pulau. Untuk memasuki pulau ini, setiap wisatawan dikenai biaya perawatan pulau Rp20.000. Tidak sulit menjamah Pulau Kakaban, sebab akses berupa jembatan kayu telah dibangun sepanjang sekitar 1 kilometer. Di ujung jembatan inilah keistimewaan Pulau Kakaban terhampar. Ini Danau Kakaban. Danau tersebut berisi air payau yang bersumber dari air asin hasil resapan air laut dan air tawar yang ditampung dari hujan. Danau peninggalan masa prasejarah itu diyakini terbentuk pada zaman peralihan Holosin atau sekitar 2 juta tahun silam. Inilah ikon dan keistimewaan Pulau Kakaban, Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur. Ini adalah danau purba, dan menurut para ahli, biota yang paling istimewa di tempat ini adalah ubur-ubur tanpa sengat. Dan sebenarnya ubur-ubur ini bukan sejak dahulu tanpa sengat. Mereka telah berevolusi. Ubur-ubur ini sengatnya perlahan berkurang dan menghilang karena di tempat mereka, di danau ini, tidak ada predator untuk ubur-ubur. Ada 4 jenis ubur-ubur di danau ini yang telah berevolusi dan tidak memiliki sengat. Keempatnya adalah ubur-ubur bening atau Aurelia aurita, ubur-ubur kecil atau Tripedalia schistopora, Mastigias papua, dan Cassiopeia ornate. Untuk menjaga kelestarian biota unik ini, pengunjung pulau dilarang melakukan beberapa hal. Larangan tersebut antara lain tidak melompat ke dalam danau, tidak menggunakan tabir surya saat berenang, tidak menyelam dan menggunakan perlengkapan selam, serta tidak menyentuh ataupun membawa ubur-ubur keluar dari danau. Selain itu, Kepulauan Derawan merupakan rumah bagi ratusan jenis biota laut. Salah satu yang istimewa adalah masih bertahannya habitat penyu di beberapa pulau di Derawan. Dari 7 jenis penyu di dunia, 6 jenis tercatat pernah singgah
dan bertelur di beberapa garis pantai Indonesia. Keenam penyu tersebut adalah penyu belimbing, penyu pipih, penyu abu-abu, penyu merah atau tempayan, penyu hijau, dan penyu sisik. Dari 6 jenis penyu yang hidup di Nusantara, 2 diantaranya penghuni tetap Kepulauan Derawan, yakni penyu hijau atau Selonia midas dan penyu sisik atau Eretmoselis imbricata. Keduanya merupakan satwa dilindungi atau masuk Appendix 1 CITES karena populasinya di dunia terancam punah. Perlindungan dilakukan karena penyu dapat menjaga rantai kehidupan laut. Beberapa wilayah di Laut Australia dan Amerika kehilangan ikan lantaran penyu terlebih dahulu menghilang. Selain di Kepulauan Derawan, populasi penyu hijau dapat ditemukan di Raja Ampat Papua, Pantai Pangumbahan Sukabumi, serta Tanjung Benoa dan Pulau Serangan Bali. Adapun penyu sisik lebih sulit dijumpai karena populasinya sedikit dan umumnya hidup di wilayah tropis. Secara alami, penyu memang terancam oleh predatornya seperti ikan besar di laut, reptil pemangsa di darat, dan burung pemburu dari udara. Namun, predator tersebut tidak mengancam populasi penyu. Yang menjadi ancaman utama populasi penyu di Kepulauan Derawan, bahkan dunia, adalah perilaku manusia. Pada Agustus 2016, Kepulauan Sektor Tanjung Redep Kabupaten Berau menyita dan menghentikan upaya penyeludupan 4.300 butir telur penyu hijau. Diduga kuat, telur-telur penyu ini diambil dari Pulau Sambit dan Blambangan, kemudian ditampung di Tanjung Redep. Penyitaan ini dilakukan setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat. Telur-telur penyu itu kemudian diselamatkan dan dikubur kembali dengan harapan masih bisa ditetaskan. Pada tanggal 1 September 2016, kita mendapatkan izin untuk membawa telur tersebut, 4.300 telur itu ke Pulau Bilang-Bilangan untuk direscue, ditanam ulang. Dan kita bekerjasama antara Perkumpulan Konservasi Biota Laut Berau, Profauna, KSDA Kantor Wilayah 1 Berau, dan BPSPL Pontianak, juga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Berau. Kita tanam dalam 62 sarang. Jadi kita hanya menanam 4.380 ya, karena yang 10 dipakai untuk kepentingan penyelidikan, yang 10 lagi diambil sampel oleh BKSDA, terus kemudian yang 4.380 kita tanam di 62 lubang berbeda, di mana masing-masing itu berisi 50 butir. Dan itu ada alasannya kenapa kita mengisi 50 butir saja, karena kita ingin memboost atau mendorong tingkat keberhasilan menetas itu. Perburuan telur penyu marak terjadi di Kepulauan Derawan karena masih tingginya permintaan dari wilayah sekitar Berau, Bontang, Samarinda, Selatan dan Utara Berau, bahkan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dan Tarakan. Permintaan tersebut merupakan buah kepercayaan akan khasiat telur penyu. Padahal, kandungan telur penyu tidak jauh berbeda dengan telur ayam. Sementara telur ayam mengandung 11,9 protein, telur penyu berkadar protein 13%, atau dengan kata lain, tidak memiliki khasiat tertentu.
Jadi sebetulnya kan sudah jelas telur penyu itu tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 ya, dan PP Nomor 9 Tahun 1997. Tetapi kita juga sudah menginformasikan undang-undang tersebut kepada masyarakat. Sementara masyarakat memiliki keyakinan kuat bahwa telur penyu itu memiliki khasiat afrodisiak atau khasiat untuk membuat laki-laki lebih perkasa. Ada juga sebagian masyarakat yang percaya bahwa telur penyu itu dapat menyembuhkan penyakit gatal dan encok atau asam urat gitu ya. Nah, dengan kepercayaan seperti itu, maka masyarakat berlomba-lomba untuk demand untuk meminta telur penyu tersebut ya, dan harganya cukup terjangkau karena kalau di Tanjung Redep satu butir itu 6.000 sampai 12.500 tergantung kedekatan kita pada penjual. Bukan hanya telur yang diburu, daging dan tempurungnya pun tak luput dari incaran pemburu hingga mengancam populasi penyu di Kepulauan Derawan. Untuk di Kepulauan Derawan, pengambilan penyu untuk daging itu banyak sekali terjadi di daerah selatan, yaitu Pulau Kaniungan Besar dan Pulau Kaniungan Kecil. Itu berdasarkan investigasi Profauna tahun 2015, itu perkiraan ada sekitar 60 penyu dewasa yang dibawa ke daerah Bontang untuk diolah menjadi dendeng. Kalau penyu hijau, biasanya mereka itu akan diam di padang lamun ya. Penyu-penyu itu biasanya akan merumput di padang lamun. Nah, di situ mereka akan, pemburu itu merentangkan jala. Jadi jala itu direntangkan dan kita melihat satu hari setelahnya apakah ada hasil. Nah, penyu-penyu itu kemudian akan ditali dengan cara melubangi flipernya, itu dilubangi seperti ini. Terus kemudian ditali sehingga dia terborgol di atas kayak gini. Dan itu dibiarkan selama beberapa minggu di darat di tempat yang tersembunyi dari jangkauan petugas. Sehingga penyu-penyu yang lain itu akan terjerat dan dirasa cukup baru akan dibawa ke atas kapal. Para pemburu penyu di Derawan mengincar penyu hijau ataupun penyu sisik. Mereka berburu telur penyu hijau dan karapas atau tempurung penyu sisik untuk dijadikan aksesori. Kerajinan tempurung penyu sisik masih diproduksi dan dijual di sejumlah lokasi. Di Derawan, pernak-pernik berbahan karapas dijajakan di berbagai lapak di sekitar tempat wisata. Sementara itu, di Kota Berau, aksesori tempurung penyu tersedia di kios pasar tradisional. Meski penjualan aksesori penyu sisik masih marak, beberapa pemilik kios oleh-oleh di Berau telah menyadari kesalahan mereka. Iya, masih ada, tapi takut. Gimana? Yang nanya itu mereka gimana nanyanya? Ya, buat oleh-oleh aja sih bilangnya. Masih ada kak gelang penyu sama cincin. Ya ragu juga bilang sudah ndak jual lagi. Perburuan penyu di Kepulauan Derawan dilakukan pelaku dengan berbagai cara. Sebagian besar penyu ditangkap hidup-hidup lalu dikuliti. Sebagian lain diikat berhari-hari. Kemudian penyu yang sudah diambil itu dalam keadaan hidup akan di atas kapal sekarang ya modusnya. Dulu ketika peraturan belum ketat itu di darat akan dibakar penyu itu. Tetapi sekarang begini, di atas kapal itu akan disediakan sebuah papan dan penyu itu akan ditaruh dalam keadaan terlentang dan akan diganjal dengan batu supaya penyu itu tidak jatuh ke kanan atau ke kiri. Terus kemudian dengan menggunakan obor yang dipompa itu, jadi penyu itu akan dibakar dalam keadaan hidup. Maka penyu yang
masih dalam keadaan hidup itu dikembalikan ke laut. Yang menurut anggapan banyak orang bahwa penyu ini bisa bertahan hidup dan menumbuhkan sisik-sisiknya. Namun bukti di lapangan berkali-kali kami menemukan dan kami masih memiliki record ya, penyu sisik yang sudah diambil sisiknya akan mengalami infeksi dan mengalami kematian, proses kematian yang panjang dan menyakitkan. Pencuri telur penyu biasanya menggunakan modus menyamar sebagai nelayan. Ia merapat ke pulau tempat pendaratan penyu, lalu berpura-pura berlindung dari ombak. Si pencuri akan beristirahat di pantai sampai malam hari untuk kemudian berburu telur penyu. Tidak semua pulau di Derawan dijadikan persinggahan serta tempat makan dan bertelur penyu hijau ataupun penyu sisik. Malam ini, saya bersama beberapa pegiat lingkungan dari Profauna dan Konservasi Biota Laut Berau akan menuju pulau yang paling sering didarati penyu di Kepulauan Derawan. Yang kami tuju adalah Pulau Bilang-Bilangan. Pulau tersebut terletak di sebelah selatan Kepulauan Derawan yang berjarak tempuh sekitar 2 jam dengan menyeberang dari muara Sungai Tembudan di Desa Lenggo. Pada kurun tertentu, rata-rata 20-40 ekor penyu akan mendarat, bahkan sebagian besar bertelur di Pulau Bilang-Bilangan. Sekitar pukul 11 malam, kapal motor kami sampai di Pulau Bilang-Bilangan. Pulau ini berada di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau. Pulau tersebut berpasangan dengan Pulau Mataha, 2 pulau yang paling banyak disinggahi penyu hijau dan penyu sisik. Kami segera membongkar barang bawaan pribadi dan logistik untuk suplai rutin beberapa petugas jaga di pulau ini. Baru beberapa langkah berjalan menuju posko gabungan, petugas konservasi biota laut Berau dan Profauna, tanda pulau ini merupakan sarang penyu, mulai tampak. Kami melihat seekor tukik berjalan tergesa menuju bibir pantai. Tak lama kemudian, tukik berenang dan menghilang bersama gelombang. Dalam perjalanan selanjutnya, kami melihat seekor penyu betina baru saja bertelur dan menutup sarangnya. Menyadari kehadiran kami, penyu tersebut bergegas menuju laut. Memang, penyu dikenal sebagai hewan yang sangat sensitif terhadap gerakan dan cahaya. Tiba di posko pengawasan pulau, kami disambut ranger penjaga pulau. Ketua Regu Kenny Setiawan memaparkan agenda timnya. Ada 3 kali kegiatan untuk keliling patroli. Tapi biasanya juga selain daripada keliling malam itu ada juga masuk selain untuk patroli biasanya. Sebelumnya itu biasa kita mulai dari jam 8 itu untuk patroli. Itu patroli pengawasan untuk mengecek apakah ada kapal atau tidak, apakah aman di sekeliling pulau. Setelah itu, kalau malam jam 12 itu kita patroli itu untuk mendata penyu, jalan sudah itu. Sekalian untuk memastikan apakah penyu itu aman atau tidak. Kalau tidak ada yang tidak aman, kita pindahkan itu ke atas dari resapan air. Nah, selain itu kalau sudah pulang itu biasanya ada lagi tuh Mas patroli itu jalan untuk memastikan lagi apakah masih aman atau tidak. Kalau tidak ada, orang-orang istirahat mungkin, jadi pagi lanjut lagi keliling dimulai dari jam 6 atau bahkan mungkin bisa jam 5 kalau memang diperlukan. Tim mulai bergerak pukul 12 malam.
Patroli akan dilakukan dengan berkeliling menyisir pantai Pulau Bilang-Bilangan sejauh sekitar 2 km. Sesekali, tim yang terdiri atas 5 anggota ini berhenti dan memeriksa sarang penyu. Sarang baru dapat diidentifikasi dari jejak penyu. Jika sarang aman dari jangkauan gelombang, tim hanya akan mencatat waktu peneluran dan lokasinya. Sementara itu, jika lokasi rawan terjangkau air pasang, sarang akan dipindahkan ke wilayah yang lebih aman. Saat melanjutkan patroli, kami melihat seekor penyu hijau selesai bertelur. Penyu hijau akan menggali lubang untuk bertelur sedalam sekitar 60 cm. Penyu ini dapat mengeluarkan sampai 150 butir telur. Untuk mengabadikan proses bertelur penyu, disarankan digunakan lampu redup yang biasanya berwarna merah dan tidak disorotkan dari arah depan. Hal ini dilakukan demi menjaga kenyamanan penyu. Setelah bertelur, penyu hijau akan mengubur telurnya dan membuat lubang lagi untuk mengecoh predator. Di Pulau Bilang-Bilangan, puncak pendaratan penyu untuk bertelur terjadi sekitar Agustus dengan jumlah mencapai 40 ekor penyu per malam. Sini punggungnya ada apa, Mas? Ini namanya tritip, Pak ya. Jadi ada 2 jenis tritip gitu ya. Ada Parasit tritip, ya? Parasit Oke, ya. parasit. Jadi mengganggu dia. Ada yang sekedar menempel, tetapi ada yang menembus karapas. Tapi seperti yang sekarang ini sepertinya sudah menembus karapas. Jadi mustahil kita ambil. Jadi ini memerlukan treatment. Jadi memerlukan pengobatan juga gitu ya. Salah satu cara untuk mengenali ini penyu hijau atau tidak, itu kita bisa melihat. Yang pasti tempurungnya warna hijau ya, Mas ya? Enggak, ini lumut. Coklat juga. Ini Oke. hanya alga ya. Kita bisa menghitung sisik kostal 1, 2, 3, 4 Oke. gitu ya. Untuk penyu tempayan biasanya 5. Terus kemudian ada sisik di kepalanya itu 2 memanjang, tapi saya tidak bisa menunjukkan karena nggak boleh cahaya di situ. Iya, gitu iya, ya. oke. Biasanya, penyu bertelur di tempatnya menetas. Rata-rata usia penyu betina yang bertelur di Pulau Bilang-Bilangan 40-50 tahun. Kami pun meneruskan patroli bersama berkeliling pulau. Tidak jauh dari lokasi peneluran, kami menemukan sekawanan tukik yang baru menetas berlarian menuju bibir pantai. Karena tempat menetas terletak di antara pohon dan ranting serta berada di jalur predator laut, tim memutuskan membantu tukik-tukik ini berpindah jalur. Sejumlah tukik diangkut dengan ember dan dibawa serta dilepaskan di lokasi yang lebih aman. Tukik ini harus segera dilepaskan agar tidak kehilangan naluri bertahan dan tetap mengenali tempat menetasnya. Kami tiba di lokasi pelepasan yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi penetasan. Ratusan ekor tukik yang telah ditemukan oleh teman-teman ini akan dilepas liarkan, akan dirilis. Kita rilis bareng-bareng Mas ya di sini, Mas ya. Boleh Mas rilis, silakan Mas. Nah, ini upaya rilis ini memang sengaja dilakukan secara manual karena ada beberapa zona yang justru berbahaya jika tukik-tukik lepas di posisi tersebut. Misalnya adalah zona predator seperti ikan hiu. Tukik ini akan dilepaskan di tempat-tempat atau zona yang lebih aman untuk mereka. Paling tidak menghindari tukik-tukik ini langsung dimangsa oleh predator. Ini adalah sebuah cara untuk melestarikan penyu dan sebuah harapan untuk penyu-penyu ini, tukik-tukik ini hidup lebih lama. Karena memang tidak semua tukik yang dilepaskan seperti ini akan hidup sampai dewasa. Hanya 1 atau sampai 3 ekor saja yang bisa mencapai puluhan tahun. Tukik harus dilepas saat matahari redup atau pada malam hari karena karakternya yang sensitif terhadap cahaya dan demi mengurangi risiko bertemu dengan predator. Dan ketika matahari terbit, tukik ini pun berharap dapat mempertahankan populasinya tetap hidup serta menjadi bagian dari pesona Kepulauan Derawan.